Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Triputanto dengan NIM AIR 059. Hari ini saya akan menjelaskan UTS Sistem Informasi Geografis Daerah Kerawanan Banjir Yogyakarta. Apa itu Sistem Informasi Geografis? Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Komponen sistem SIG itu terdiri dari 5. Yang pertama itu data geografis, data koordinat atau data lokasi seperti koordinat dan peta. Yang kedua itu ada perangkat lunak atau aplikasi untuk mengolah data, contohnya ArcGIS Pro yang kita pakai sekarang dan QGIS. Yang ketiga itu ada perangkat keras seperti laptop, komputer, server, dan juga GPS. Yang keempat itu ada manusia atau penggunanya, usernya. Yang kelima itu metode analisis, cara mengolah data menjadi informasi. Manfaat sistem informasi geografis itu ada banyak, cuman saya rangkum menjadi 4. Yang pertama itu membantu mengambil keputusan. SIG memudahkan pemerintah, perusahaan, atau peneliti dalam mengambil keputusan berdasarkan data, lokasi, dan kondisi wilayah. Yang kedua itu mempermudah pemetaan. SIG dapat membuat peta menjadi lebih cepat, akurat, dan interaktif dibanding pemetaan manual. Yang ketiga itu ada membantu penanggulangan bencana. SIG sangat penting dalam mitigasi bencana karena bisa memetakan daerah rawan gempa, jalur evakuasi, titik pengungsian, persebaran korban bencana. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada mendukung perencanaan pembangunan. Dalam ekonomi regional dan tata ruang, SIG itu membantu perencanaan kota, pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah tertinggal, sampai penentuan pusat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada analisis sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada analisis spasial. Adalah analisis yang berhubungan dengan lokasi, posisi, jarak, pola, dan hubungan antar objek di permukaan bumi. Analisis ini itu digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu objek saling berkaitan secara geografis. Yang kedua itu ada analisis atribut, adalah analisis terhadap data non-spasial atau data deskriptif yang melekat pada suatu objek geografis. Data atribut berisi informasi mengenai karakteristik suatu wilayah atau objek. Selanjutnya itu ada analisis overlay, adalah proses penumpang tindikan beberapa peta atau lapisan data untuk menghasilkan informasi baru. Teknik ini itu digunakan untuk melihat hubungan antara berbagai variabel geografis. Selanjutnya itu ada buffer. Buffer adalah analisis SIG yang digunakan untuk membuat zona atau area penyangga pada jarak tertentu dari suatu objek geografis, seperti jalan, sungai, atau bangunan. Contohnya itu membuat radius 500 meter dari sungai untuk mengetahui daerah rawan banjir. Yang ke-5 itu ada intersect, adalah analisis overlay yang digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih layer peta sehingga menghasilkan data baru berdasarkan area yang saling berpotongan. Contohnya itu adalah menggabungkan peta penggunaan lahan dengan peta rawan banjir untuk mengetahui permukaan yang terdampak banjir. Yang terakhir itu tadi saya sebut itu ada overlay. Selanjutnya ada layout kerawanan banjir. Seperti yang teman-teman lihat, saya itu melayout daerah kerawanan banjir Kota Yogyakarta. Sedangkan di Yogyakarta itu sendiri ada kurang lebih 14 kementerian. Yang pertama itu adalah Danurejan. Itu ada Danurejan. Yang kedua itu Gedong Tengen, Gedong Kusuman, Gondomanan, Jetis, Kota Gede, Keraton, Mantri Jeron, Mergangsaan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbarjen, Wiro Brajan. Ini saya memakai skala itu 1:45.000. Yang hitam itu poleng garis-garisnya itu adalah sungainya yang buat kita nanti analisis. Jadi ada tabel kerawanan banjir. Kalau kita lihat total semua yang total luas rawan banjir itu paling tinggi ada Umbul Harjo. Ini total luas rawannya ya, bukan tinggi atau rendahnya. Total luas rawan itu ada Umbul Harjo, dia itu 738 hektar.
Yang kedua itu ada Gondokusuman 362.000, sampai yang terakhir itu ada Pakualaman 63.000. Nah, kecamatan dengan kerawanan banjir tertinggi itu ada di Umbul Harjo. Ini kerawanan ya teman-teman. Sedangkan yang kerawanan banjir terendah itu ada Pakualaman 63.000. Nah, dari tabel itu tuh terlihat bahwa Umbul Harjo memiliki luas terbesar di kelas 0,1 sampai 0,4 dan 0,4 sampai 0,8. Ini juga analisis dalam hektar. Sedangkan yang ini itu ada visualisasi tabel pivot kerawanan banjir yang sebelumnya saya tampilkan. Sumber horizontal itu kecamatan di kota Yogyakarta, sedangkan sumber vertikal itu luas wilayahnya. Interpretasi grafiknya, Umbul Harjo itu memiliki kerawanan banjir paling tinggi seperti kita lihat. Dia mencapai 390 satuan luas. Yang kedua itu Gondokusuman dan Kota Gede. Yang ketiga itu Margang Sani dan Wirobrajan, tingkatan menengah. Sedangkan sebagian besar itu di wilayah pada kelas 0,1 sampai 0,4 didominasi oleh kayak gitu. Hasil datanya itu berdasarkan hasil analisis Kecamatan Umbul Harjo merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan banjir paling tinggi di Yogyakarta. Tingginya kerawanan di kecamatan ini itu dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang tinggi, perkembangan kawasan permukiman dan perdagangan yang pesat, serta banyaknya daerah resapan air yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Nah, sebaliknya kalau yang paling rendah itu tingkat kerawanan itu ada keraton. Kondisi ini itu dipengaruhi oleh tata ruang kawasan yang relatif lebih rata, luas yang tidak terlalu besar, serta sistem drainase yang lebih baik dibandingkan beberapa kecamatan lainnya. Saran dari saya itu, dari sisi spasial, pola persebaran kerawanan banjir menunjukkan bahwa wilayah bagian tengah hingga selatan kota Yogyakarta cenderung memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki pengelolaan drainase lebih baik. Kawasan dengan dominasi permukiman padat dan aktivitas ekonomi tinggi biasanya itu mengalami peningkatan limpasan permukaan sehingga memperbesar potensi banjir saat musim hujan, kayak Umbul Harjo tadi. Dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan sumber resapan air agar kapasitas pengendalian meningkat. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang menerapkan konsep penggunaan ramah lingkungan dan sistem penyerapan air hujan. Sedangkan dari sisi sosialnya, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat mengenai mitigasi banjir, pengelolaan sampah, dan pentingnya menjaga saluran air agar tidak tersumbat. Partisipasi masyarakat dalam kerja bakti kebersihan lingkungan dan pelaporan dini terhadap potensi banjir juga perlu diperkuat untuk mengurangi dampak bencana. Terima kasih.